Mapolrestabes Bandung berhasil menangkap 4 orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Antapan, Bandung. Keempat pelaku tersebut dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung Rabu 11 Desember 2024. Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur bersama jajarannya dan Bayangkari kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir. Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo bersama Dinas Perhubungan setempat melakukan kegiatan pengecekan kendaraan atau ramcek angkutan umum menjelang masa mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Kasubdit 3 di Ditreskrimsus Polda Riau melaksanakan giat penyitaan lahan beserta 11 unit penginapan homestay di Jorong Padang Torok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Sumbar. Giat penyitaan sendiri sesuai penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dilakukan oleh Kompol Gede Prasetya Adi, Kompol Aditya Warman, dan Aibtu Julianto. Ketiganya melakukan penyitaan penitipan dan perawatan barang bukti, serta pemasangan pelang penyitaan terhadap barang bukti tidak bergerak berupa lahan seluas 1.206 meter persegi yang telah menjadi penginapan dengan nama Sabale Homestay, di mana masing-masing unit adalah milik perorangan yang merupakan ASN dan pejabat. Pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun 2020 hingga 2021, barang-barang tersebut disita dari Ilman Effendi dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat. Dengan nilai total aset yang disita senilai kurang lebih 2 miliar rupiah, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi, perjalanan dinas luar daerah fiktif pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau, yang berasal dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020 dan 2021. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Polresta Mamuju melalui tim patroli motor atau Patmor menunjukkan kesigapannya dalam merespons laporan aduan masyarakat terkait aksi pengancaman yang dilakukan oleh 3 orang pemuda menggunakan parang di sebuah warung makan di Jalan Tuna, Kota Mamuju. Kasat Samapta Polresta Mamuju Ibtu Sirajudin mengatakan ketiga pemuda tersebut berinisial AG, DU, dan BI yang beralamat di Jalan Tuna Mamuju melakukan pengancaman terhadap pengunjung warung Kaledo Nasi Kuning Begadang menggunakan 2 belah parang dengan maksud meminta makan secara gratis. Tim Patmor Polresta Mamuju yang menerima laporan langsung bergerak cepat menuju TKP dan berhasil mengamankan ketiga pelaku bersama barang bukti berupa 2 bilah parang yang digunakan dalam aksi mereka. Berdasarkan pengakuan para pelaku, aksi pengancaman tersebut bukan yang pertama kali dilakukan. Mereka telah kerap kali melakukan tindak serupa. Seusai mengonsumsi miras menjelang pagi dini hari, ketiga pelaku dan 2 bilah senjata tajam jenis parang telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mapolrestabes Bandung berhasil menangkap 4 orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Antapan, Bandung. Keempat pelaku tersebut dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung Rabu 11 Desember 2024. Keempat orang pelaku itu diantaranya berinisial DA,
TH, dan AS. Para pelaku berhasil ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa 10 Desember 2024. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing. Diketahui para pelaku sempat melakukan aksinya pada Minggu 8 Desember 2024 lalu dengan menculik Santi, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Sukanagara Asri, Antapan, Kota Bandung. Korban sempat dibawa berkeliling Bandung, tetapi korban akhirnya dilepas dan dipulang antarkan oleh tukang ojek. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan bahwa 3 pelaku melakukan aksinya lantaran mendapat ajakan dari pelaku utama, yakni DA, dengan iming-iming diberikan uang, tapi setelah melakukan aksinya, ketiga pelaku hanya diberikan uang senilai Rp100.000 per orang. Motif pelaku melakukan aksi penculikannya ini ialah sakit hati lantaran cintanya ditolak dan diminta tak berlanjut hubungan antara pelaku DA dengan korban yang sudah terjalin sejak 2014. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia dengan korban sempat menikah siri, tetapi hanya sebatas lisan, belum dibuktikan dengan surat-surat. Pelaku pun saat ini statusnya tak menikah, sedangkan korban statusnya memiliki suami. Satres Narkoba Polres Touna kembali membuktikan komitmennya dalam memberantas narkotika di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una atau Touna dengan berhasil menangkap 1 orang pelaku narkotika jenis sabu. PLT Kabid Humas Polres Touna Ibtu Martono menyampaikan pelaku berinisial MS 29 tahun warga Desa Betau, Kecamatan Tojo, Kabupaten Touna ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Touna di rumahnya, yaitu di Desa Betau, Kecamatan Tojo pada Sabtu 7 Desember 2024 lalu. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat di Desa Betawa, Kecamatan Tojo tentang adanya jual beli narkotika yang diduga jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku MS. Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti 13 paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 timbangan digital, 2 buah pipet, 1 buah kaca Pirex, 3 pak plastik klip kosong ukuran kecil, 5 buah plastik klip kosong ukuran besar, uang sebesar Rp1.270.000, 1 unit ponsel, dan 1 jaket jeans warna biru. Atas perbuatannya, pelaku MS saat ini mendekam di sel tahanan Polres Touna dengan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di rutan Mapolres Tojo Una-Una. Adapun pasal yang disangkakan, pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Terima kasih. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu pada Rabu 11 Desember 2024 di ruang rapat Direts Narkoba Polda Kaltim. Pemusnahan ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai instansi terkait sebagai wujud komitmen Polri dalam pemberantasan peredaran narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu pada Rabu 11 Desember 2024 di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur. Pemusnahan ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai instansi terkait sebagai wujud komitmen Polri dalam pemberantasan peredaran narkoba. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Ditwasda, Ditpropam, Ditahti, dan Ditkum Polda Kalimantan Timur serta wartawan mitra Polda Kalimantan Timur. Kasubit Penmas AKBP Inyoman Wiyana menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan barang bukti dimusnahkan secara akuntabel sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari beberapa kasus yang telah memiliki ketetapan hukum tetap. Dengan total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 8,7 kg neto. Adapun barang bukti yang dimusnahkan adalah berasal dari tersangka R dan tersangka AS. Proses pemusnahan dilakukan dengan mencampurkan barang bukti sabu ke dalam air panas, kemudian membuangnya ke saluran khusus dengan disaksikan langsung oleh instansi terkait yang hadir. Pemusnahan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti serta memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Polri bertindak tegas terhadap peredaran narkotika. Selain itu, kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kerjasama antara Polri, instansi terkait, dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Dari Humas Polda Kalimantan Timur, melaporkan untuk Polri TV. Jajaran Kepolisian Polrestabes Makassar memusnahkan 30,2 kg lebih narkoba jenis sabu dan 8.229 butir pil ekstasi mengandung mefedron di Mapolrestabes setempat pada Senin lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dalam tungku khusus pada mobil incinerator milik BNP Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan hasil pengungkapan 1 bulan terakhir. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngacip dalam rilisnya mengatakan pengungkapan narkoba yang ditangkap di Makassar ini adalah hasil pengembangan jaringan dari Kendari, Sulawesi Tenggara maupun berasal dari Pulau Kalimantan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui para tersangka telah mengedarkan barang terlarang ini di Kota Makassar lebih dari 3 bulan. Selama saya bertugas di Kota Makassar selama hampir 1 tahun 8 bulan, nah inilah yang terbesar. Yang terbesar hasil pengungkapannya mencapai 32 kg sabu, kemudian juga jenis ekstasi yang sangat besar sekali, dan juga termasuk beberapa hasil pengungkapan yang lain yang luar biasa, dan ini merupakan bentuk prestasi dari Satgas Narkoba Polrestabes. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa keseriusan kita dalam menindaklanjuti bagaimana yang menjadi cita-cita Presiden Republik Indonesia terkait dengan penumpasan narkoba di negara Republik Indonesia. Dan alhamdulillah tentunya Polrestabes Makassar menjadi salah satu bagian untuk menjadikan keseriusan dalam mengungkap dan memberantas narkoba di Kota Makassar. Inilah tentunya perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Perlu sinergitas, perlu kerjasama yang baik antara semua pihak dalam memberantas narkoba, sehingga diharapkan Kota Makassar tentunya bebas narkoba. Dan pemusnahan hari ini tentunya ini menjadi salah satu, dan diharapkan tentunya dengan pemusnahan ini diharapkan ke depan Kota Makassar bebas daripada narkoba, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sebagai langkah antisipasi pemberantasan narkoba dan peredarannya, terlebih menjelang Natal dan perayaan malam Tahun Baru, Kapolrestabes menambahkan pihaknya akan meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin. Hal ini guna menciptakan suasana malam Tahun Baru yang kondusif dan aman. Dari Humas Polrestabes Makassar melaporkan untuk Polri TV. Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur bersama jajarannya dan Bayangkari kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.